hari ini ya, dan ekspektasinya saya kira dikit ternyata banyak ya, karena memang biasanya kalau tengah hari itu kan jam-jamnya istirahat ya, jam-jam istirahat, jam-jam, habis ngurus di rumah kemudian masak mungkin, atau ada hal-hal yang memang dikerjain ketika siang hari, saya kira akan dikit, ternyata luar biasa nih. Ada 89 hari ini, kemungkinan juga bakal nambah ya, karena biasanya tuh setelah 15 menit, 20 menit baru nongol biasanya. Ya jadi, materi kali ini memang khusus buat mitra warung umat ya. Jadi saya beberapa kali update status, ada yang nanya, "Mas, gimana itu, bisa akses materinya?" Lah saya bilang, "Nih harus jadi mitra dulu, Mbak." Jadi ada teman-teman yang memang ternyata, memang teman-teman dekat saya yang memang, dia kira tuh gratisan gitu, tapi enggak, di sini memang khusus buat mitra warung umat. Dan insya Allah, yang saya share ini adalah materi yang memang isinya itu insya Allah daging ya, insya Allah daging, tidak tulang. Dan insya Allah juga ini, materi basic, dan kita akan coba intens setiap minggu itu, Zoom seperti ini gitu. Next-nya itu kita akan coba pelajari materi-materi yang sifatnya mindset dan jualan. Ya, terutama jualan-jualan memang, saat ini kita jual memang di sosial media khususnya, dan pada kali ini insya Allah materi yang akan saya sampaikan tentang Facebook marketing. Oke, mungkin Mbak Mas yang, eee, pakai apa, kameranya masih nyala, takut nanti apa, agak agak apa, biasanya agak lemot gitu ya ketika memang kameranya nyalain karena masih banyak yang masuk, mungkin bisa di-off-kan dulu, biar kita fokus ke materi yang akan saya sampaikan. Oke, saya coba screen share dulu. Oke, kelihatan materinya? Siap, Ya, kelihatan, Mas. kelihatan ya? Ya. Ya, saya coba perkenalkan diri dulu ya, biar kenal ya, biar kita tahu masing-masing. Ya, perkenalkan, saya Alun Agustian, di sini. Ya, tahun 2014 pengalaman saya itu dulu pernah ngerintis di produk makanan yang barang chips, mungkin yang, ada di warung umat, salah satunya itu produk saya yang memang di-create dari 2014 sampai tahun 2019. Kemudian juga punya catering juga, di tahun 2014 juga. Kemudian pernah jadi digital strategis juga di salah satu brand kaos anak muslim. Kemudian juga pernah jualan properti juga, waktu itu di Properti Maret ya, sampai di 2019. Kemudian pernah jadi campaign manager juga di salah satu, kandidat ya, di pilkada, beberapa beberapa kandidat ya. Itu, saya juga ikut di dalamnya untuk konsep, mmm, materi kreatifnya dan konsep penyebaran iklannya. Kemudian pernah juga jadi tim akademi juga di Hira Community. Nah, kemudian saat ini juga masih, jadi volunteer juga di Desa Quran. Seperti kemarin kita, bagi-bagi daging itu ya salah satunya nih di Desa Quran, kayak gitu. Nah ini, kemudian tahun 2019 sampai saat ini saya fokus di Warung Umat dan melepas beberapa kegiatan yang memang, sempat saya pegang dari tahun 2014 dan 2019, saya fokus di Warung Umat ya. Jadi basicnya, pernah dulu kerja di jurusan teknik ya, paling banyak itu di teknik. Kemudian selama jalan 3 tahun, saya, memutuskan untuk bakar kapal ya, berhenti dari 6 perusahaan yang ada, 6 perusahaan yang memang dulu pernah saya pengalaman di dalamnya, kemudian banting setir langsung untuk buka usaha. Ya, sampai saat ini alhamdulillah dapat amanah di Warung Umat sebagai marketing officer. Jadi, mudah-mudahan kehadiran saya di Warung Umat bermanfaat buat, Mbak Mas semua, dan insya Allah apa yang bisa saya share nantinya insya Allah akan saya share di materi-materi ke depan.
Ya, saya akan coba mengoverview dulu ya tentang perkembangan digital saat ini. Yang memang saat ini kita juga sudah sangat dekat dengan dunia digital ya, dan kayaknya udah harus gitu, apalagi sudah COVID kayak begini ya, udah hampir berapa bulan gitu, dari bulan Maret ya, kita sudah merasakan sampai di bulan Juli saat ini ya, otomatis hal-hal yang memang berkaitan dengan offline itu banyak terhenti, sehingga kita harus sekreatif mungkin memutar cara agar kita bisa tetap eksis ya, baik itu untuk mencari nafkah ataupun untuk bersilaturahmi. Nah, ini yang saya dapat dari kata data ya, di Databot. Saat ini 10 media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia itu, yang pertama itu ada YouTube. Nah, jadi udah bergeser nih. Kalau dulu itu Google ya, sekarang YouTube-nya gitu. Jadi YouTube itu bukan cuma buat ngeliat video aja, sekarang searching itu udah pakai YouTube. Kayak gitu. Jadi orang itu lebih suka searching pakai YouTube karena mungkin di sana di dalamnya itu lebih banyak penjelasan materi di dalamnya, makanya orang akan sering menggunakan YouTube untuk searching. Yang kedua, ya ini tidak asing lagi yang kita pakai ya di grup-grup WhatsApp ya, apalagi ibu-ibu ya, mak-mak yang memang setiap hari ya mau nggak mau harus mengakses WhatsApp untuk komunikasi saat ini. Kemudian Facebook yang saat ini kita pelajari, kemudian Instagram ya, ini selanjutnya di bawah-bawahnya Twitter, Line, Facebook Messenger, LinkedIn sudah masuk ya, udah banyak juga, Pinterest dan sorry. Dan di bawahnya itu ada, saya nggak bisa kelihatan di sini. Ya, di bawahnya. Nah, yang nomor 3 sampai dengan nomor 2 sampai dengan 4 itu punyanya Facebook ya. Jadi ya mau nggak mau media sosialnya yang memang kita harus pahami ya, ketiga media sosial ini dulu yang bisa kita akses gitu. Kalau misalnya kita tujuannya adalah mau jualan. Jadi mau nggak mau penggunanya ini sangat besar dan kita sudah harus memang pakai media itu untuk jualan. Nah, ini data juga dari Databot, total pengguna aktif sosial media di Indonesia itu ada 160 juta. Luar biasa ya. Ada 59% dari total penduduk Indonesia. Nah, artinya cukup besar ya, 160 juta itu kalau misalnya diurutin jadi satu lapangan itu, wah, berapa lapangan tuh ya. Hampir menjangkau 60%-nya nih. Penduduk Indonesia ini sudah aktif ya, bukan cuma punya tapi aktif ya. Dan rata-rata orang yang menghabiskan waktu di sosial media itu 3 jam 26 menit itu rata nih dari semua orang. Artinya ada 3 jam yang memang mereka lakukan berinteraksi di sosial media itu, yang itu kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas kita, baik itu dalam meraih rezeki ataupun hal-hal lainnya. Nah, kalau misalnya oke lah 160 juta orang gitu ya, kalau misalnya kita nargetin deh 1% gitu yang mengakses produk kita, misalnya keuntungan di produk itu selisihnya adalah 10.000 gitu. Nah, besar juga gitu kan. Sorry, ini 160 juta gitu. Nah, kalau misalnya cuma 10%-nya ada. Sorry, ini 160 miliar ya, 160 miliar. Kalau misalnya cuma 10%-nya aja, ada 16 miliar potensinya. Oke deh, nggak 10%-nya, 1%-nya gitu kan, 0,01-nya gitu. Ya itu tetap juga besar juga gitu ya. Ini sorry, ini 1,6 miliar ya, saya salah ketik ini. Atau 0,001-nya deh kita akses gitu ya. Ya gede juga, 160 juta gitu potensi orang untuk mendapatkan keuntungan minimal 10.000 deh untuk satu produk. Besar juga gitu ya. Jadi kita yang harus dipahami ketika kita bermain Facebook adalah pola pikir bermain Facebook gitu ya. Jadi jangan mikir-mikir lain dulu. Kita harus paham dulu mindsetnya dulu, pola pikirnya. Ya, Facebook itu ada 2 yang dipakai. Ada Facebook personal, ada Facebook fanpage. Nah, di Facebook personal kita tahu bahwa itu adalah akun real yang memang kita gunakan ketika kita berinteraksi.
Nah, ini adalah akun-akun yang memang basicnya ketika kita mau melakukan penjualan harus memahami dulu tentang bagaimana personal akun itu bekerja. Nah, yang kedua adalah fanpage. Nah, fanpage ini platform yang bukan platform, akun yang disediakan oleh Facebook untuk teman-teman melakukan periklanan secara berbayar. Ini biasanya pakai fanpage. Nah, pola pikirnya adalah ketika kita bermain Facebook, ya, kita harus paham dulu tentang bagaimana cara kerja Facebook itu harus perlahan, atau ini kalau misalnya gambarnya orang bersepeda ini ibaratnya nih orang ketika bersepeda secara maraton ya, artinya dia harus pelan dulu, jangan langsung kencang. Karena kalau misalnya langsung kencang ya maka langsung capek gitu, kita terlalu banyak mikir capek. Memang ini jangka panjang gitu, strateginya harus jangka panjang. Tidak bisa instan ya, langsung saat itu update status, saat itu closing. Tidak, harus pelan-pelan dulu. Ada mekanismenya, ada cara closingnya, ada funnelingnya kalau misalnya bahasa kerennya gitu. Harus ada funnelingnya dulu. Nah, jadi dia permainan jangka panjang. Nah, Facebook cara nyari duitnya adalah dia bagaimana dia membuat algoritma yang memang bisa dipakai untuk para membernya atau akun-akun yang memang sudah masuk di Facebook sendiri. Jadi dia memang harus jangka panjang. Nah, ini saya screenshot tentang Facebook secara keseluruhan nih melalui desktop ya. Nah, satu space aja nih, ini dinilai sama Facebook karena di situ dia akan membuat algoritma gitu. Bagaimana cara dia bisa menghasilkan uang dari status-status yang memang kita create gitu ya. Dari space-space yang dia gunakan gitu ya. Kayak misalnya di sini ada sponsored nih space yang memang Facebook gunakan untuk mencari duit ya. Artinya nanti advertiser bisa beriklan di space kanan ini. Di tengah pun bisa kayak gitu ya. Nah, medianya apa? Ada foto, ada video. Dan ada GIF sekarang, ada berbagai macam. Ada live video juga ya. Saat ini sudah banyak banget ya cara beraktivitas Facebook. Jadi, ketika kita berbicara tentang Facebook personal ya atau Facebook organik adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dulu ya. Jadi jangan yang lain-lain dulu gitu. Kita harus memposisikan bahwa akun kita ini digunakan untuk berinteraksi ya, bukan langsung untuk jualan. Jadi memang harus bangun kepercayaan dulu ya. Jadi bangun trust dulu, jangan langsung jualan enggak. Kita harus bangun kepercayaan dulu, banyak sharing ya, banyak posting, banyak nge-like, banyak reply, banyak komen kayak gitu. Nah, nanti orang-orang akan dengan sendirinya tahu kita itu seperti apa gitu. Personal branding kita di Facebook itu seperti apa. Nah, bedanya FB organik dan Facebook berbayar, pertama, kalau Facebook organik itu jelas meningkatkan kehadiran kita di Facebook ya. Jadi kita harus sering update status, update stories ya. Kemudian kelebihannya adalah tidak memerlukan budgeting atau spend uang yang besar ya. Terus kemudian berinteraksi hanya dengan perbaiki pertemanan di Facebook. Artinya di sini adalah ketika kita memang temannya masih dikit, ya jangan harap kita bisa banyak closing juga dengan menggunakan Facebook organik ya. Berbeda dengan spend Facebook yang berbayar. Otomatis ketika kita sudah memutuskan untuk menggunakan Facebook yang berbayar, kita harus punya spend uang yang besar dulu. Selain itu kita harus punya waktu belajar. Nah, kalau misalnya Facebook berbayar seperti itu, ya. Kemudian keuntungannya apa? Kita bisa mendapat menjangkau audiens baru gitu yang mungkin tidak kita kenal, ya. Kemudian menaikkan sales secara signifikan. Jadi kalau misalnya di Facebook Ads atau berbayar, kita akan mengenal namanya scale up, scale out kayak gitu. Nah, scale up itu menaikkan budget, scale out itu membagi rata budgetnya ke audiens yang sudah kita buat seperti itu. Nah, kita fokus dulu di Facebook organik ya. Jadi intinya Facebook itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kehadiran kita di Facebook ya. Update status, update stories, sehingga lama-lama Facebook bisa menilai status kita itu cukup berharga bagi Facebook untuk di-share ke teman-teman lainnya. Sehingga orang bisa terpapar dengan postingan kita dan bagi orang itu postingan kita itu bermanfaat. Ya, makanya Facebook akan dengan sukarela dan akan sangat mau men-share status-status itu dengan sistem Facebook, algoritma Facebook ke banyak orang. Nah,
selain kita ketika bermain Facebook, kita harus sadar juga bahwa kita bermain Facebook adalah membangun database atau membangun traffic ya. Jadi kuncinya adalah pertemanan kita itu adalah database kita sebenarnya, kayak gitu. Dan itu adalah cara kita membangun traffic. Traffic itu orang-orang yang lalu lalang ya, orang-orang yang lalu lalang di mana sosial media gitu. Ya, orang-orang yang akan melihat postingan kita, baik itu jualan kita ataupun postingan-postingan yang sifatnya bermanfaat. Ya. Jadi caranya adalah ya tadi kita harus fokus dengan menambahkan teman dan membangun traffic itu dengan cara ya tadi posting sebanyak-banyaknya postingan, tapi memang harus bermanfaat postingan itu. Kemudian yang kedua adalah ketika tadi sudah paham mindset-nya, kita harus set goal-nya. Nah, tadi karena Facebook itu adalah sifatnya pertemanan ya, maka tugas kita adalah harus memperbanyak teman ya atau followers ya. Jadi syukur-syukur teman-teman kalau misalnya tadi sudah banyak follower, nah bisa juga dimanfaatkan langsung gitu untuk dilakukan postingan-postingan yang sifatnya bermanfaat dan ujung-ujungnya adalah closing. Jadi syarat pertama ketika mau jual di Facebook adalah perbanyak teman dulu gitu. Kalau misalnya temannya masih jumlah ratusan, ya jangan harap kita bisa cepat closing ataupun disukai postingan kita karena temannya masih dikit. Nah, jadi akun baru saya juga ini akun baru ya. Saya punya akun namanya Alun Agustian, mungkin nanti bisa di add friend ya yang belum berteman. Nah, itu akun saya baru, jadi masih 600 orang ya. Jadi belum lama akunnya. Saatnya juga saya coba untuk menambah kembali pertemanan saya ya, biar nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana sih saya bisa share dan bisa sharing di Facebook saya ya. Nah, cara menambah temannya gimana? Nah, kita kan sangat mudah banget ya. Banyak postingan teman-teman kita di timeline ya. Kita add aja satu-satu gitu. Kita add satu-satu, ya klik aja di bagian like-nya atau di bagian tanda ininya, tanda emoticonnya, kemudian diklik tambahkan teman. Ya. Nanti teman-teman bisa langsung praktek. Ya. Kebetulan saya ini menggunakan desktop, ya. Kalau di handphone mungkin tampilannya juga agak beda gitu. Nanti dicek aja bagaimana cara menambah teman. Nah, setelah kita banyak update status, ya, ini adalah status saya nih. Temennya masih dikit ya, masih 600-an. Tapi dengan Facebook Live waktu itu saya coba, ada 202 orang yang nonton gitu, yang tayang. Artinya saya punya potensi dari 600 orang, ada 202 orang yang akhirnya melihat postingan saya. Sampai akhirnya ada yang japri saya, kemudian dia nanyain gitu, bagaimana cara saya bisa mendapatkan penjualan sebanyak itu gitu. Dia ngejapri kayak gitu dan akhirnya menjadi mitra. Nah, dari posting-postingan yang menurut kita tadi diarahkan pelan-pelan gitu, pakai Facebook Live, pakai status, pakai gambar, nanti pelan-pelan kita akan paham dengan sendirinya bahwa bagaimana mencari customer di Facebook, yaitu dengan cara ya sebanyak mungkin update status. Ya mohon maaf ya kalau ada suara-suara anak kecil nangis. Oke, pada akhirnya goalnya adalah ketika kita sudah men-set Facebook kita untuk berinteraksi untuk jualan, adalah ujungnya adalah jualan. Makanya sebanyak mungkin kita update status, tapi yang memang terschedule ataupun sudah kita set bagaimana dia bisa terus menaikkan penjualan kita melalui akun Facebook kita. Nah, selanjutnya adalah ketika tadi sudah set goal, kita harus ubah profil kita. Nah, jangan terlihat jualan langsung gitu ya. Ini ada salah satu teman saya bikin postingan ya. Jadi di situ ada langsung aja dia bikin toko dengan nama tokonya gitu ya, langsung jualan. Nah, ini terlalu kelihatan gitu ya, langsung jualan banget gitu. Nah, sedangkan basicnya orang itu tidak suka langsung jualan gitu. Jadi dia harus ngerti dulu
orang kan nggak suka ya ketika langsung tahu dia berteman tahu jualan gitu. Orang nggak akan suka dengan gaya seperti itu. Dia harus dikasih sharing dulu, dikasih materi dulu, dikasih pertemanan dulu, interaksi. Jadi memang ketika kita masuk ke sosial media, tujuan kita jangan langsung jualan. Itu tujuan utamanya enggak. Tapi sosial media itu bagaimana kita bisa berinteraksi. Jadi jangan salah paham dulu, ya. Jangan langsung terlihat jualan. Ya, profilnya ubah dulu dengan profil yang biasa. Nah, seperti saya ini, saya ubah dengan profil biasa, ya, foto biasa, foto anak-anak. Kemudian uh, ada satu link yang memang itu adalah jualan kita gitu. Nah, nanti teman-teman bisa juga ganti profile ya yang memang disukai sama market gitu ya. Kalau misalnya ngelihat profile yang sifatnya tadi ke anak-anak, ke keluarga, saya kan marketnya adalah ibu-ibu gitu kan. Maka orang-orang juga akan mengira oh memang akun saya adalah akun yang memang buat pertemanan, tidak langsung jualan. Makanya harus memahami dulu gitu ya. Jangan sampai ubah profil langsung ke langsung ke toko jualannya gitu, logo jualannya jangan gitu. Itu pelan-pelan nanti ya. Kalau misalnya mau kayak gitu bisa pakai fanpage saja. Tapi kalau misalnya profile, kita upayakan memang yang disukai market. Nah, atau bisa juga misalnya profilnya langsung aja ke jualan kita gitu. Profilnya aja cukup, tapi bukan foto ini ya, foto profil, tapi lebih ke sampulnya. Nah, jadi profil juga harus berwujud konten kalau bisa ya. Misalnya punya visi misi apa gitu di jualan kita. Misalnya selain tadi teman-teman jualan di warung mata, teman-teman bisa syiar juga gitu. Karena memang bukan hanya mencari keuntungan aja kayak gitu. Nah, itu bisa juga nanti bikin quote misalnya di profil sampulnya ini ditambahin quote-quote dari teman-teman ya. Bisa ditambahin quote-quote kemudian baru dikasih label jualan di sininya atau foto profil produknya. Bisa kayak gitu juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menambah teman. Nah, ini tadi konsepnya tadi ya. Kita bisa cek-cek aja menambah teman berarti kita memahami bahwa menambah teman menambah prospek kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita jualan kemudian akunnya baru, kemudian tahu-tahu langsung jualan ya langsung ilfil kan orang yang mau berteman juga kayak gitu. Nah, kita memahami bahwa menambah teman itu artinya menambah prospek. Makanya kita harus sebisa mungkin ya, mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan teman-teman sudah harus banyak add friend gitu, memperbanyak teman. Jadi memang 1 minggu lah kita targetin. Misalnya ada 2.000 teman yang memang kita mau kita jadikan pertemanan di akun kita. Biar nanti ujung-ujungnya kita bisa punya banyak prospek nantinya ya. Jadi setelah jadi teman maka nanti kedepannya kita akan jadi prospek. Nah, ini akun baru saya masih dikit pertemanannya. Dan dari teman-teman ini teman-teman bisa ngecek interest sebenarnya teman-teman terhadap akun-akun lainnya itu kemana gitu arahnya. Apakah dia pada suka herbal atau pada suka produk-produk hijab atau suka dengan produk-produk yang sifatnya anak-anak. Nah, dicek-cek lagi. Cara ngeceknya bisa lihat juga di sini nih. Ya, jadi kalau misalnya punya teman, lihat aja likes-nya dia suka apa gitu. Misalnya ada akun namanya Sugiarto ini, teman saya nih. Kemudian kita kasih slash likes. Nah, dia tahu dia tuh suka apa aja sih, kayak kita tahu nih. Yang tadi teman saya itu dia ternyata suka dengan Pak Subiakto nih. Dia adalah seorang pakar branding. Kemudian dengan produk-produk lainnya dia juga suka gitu. Nah, kita bisa tahu juga misalnya orang itu menyukai konten-konten yang sifatnya parenting atau cara mengurus anak. Nah, nanti tinggal kasih garis miring, kemudian kasih like saja. Nah, itu bisa kita lihat pertemanannya. Ya. Kemudian jangan juga main add aja, tapi akunnya akun kayak gini nih, akun bolong gitu ya. Kagak ada gambar, atau ada gambar tapi gambar-gambarnya gambar Korea gitu, atau gambar-gambar cewek cakep gitu. Nah, biasanya kalau gambar-gambar orang ganteng gambar Korea, biasanya itu akun-akun yang bukan akun asli gitu ya. Kalau akun robot ya buat apa jadiin temen gitu kan? Ya bisa jadi robotnya cuma dipakai buat apa gitu, buat ngebuzzer mungkin. Jadi dicek-cek dulu ya pertemanannya. Tadi bisa pakai likes ini dicek pertemanannya dan cari tahu juga dia teman-teman apa nih gitu. Jangan sampai kita terima, kita add tapi ternyata akunnya akun robot kayak gitu. Jadi dicek-cek dulu pertemanannya. Nah, lakukan pembiasaan misal per 20 menit ya, nambah 5 sampai 10 teman. Ya, jadi targetnya adalah
kita bagaimana kita melakukan pembiasaan dulu, meng-add friend sebanyak-banyaknya teman, ya, sehingga kita punya target di 1 minggu ada 2.000 teman, sampai akhirnya kita punya banyak followers gitu, ya. Ini salah satu Mastah di dunia online, dia punya pengikut 235 orang. Jadi pertemanan kan maksimal 5.000 ya. Nah, kalau misalnya orang sudah tidak bisa menerima teman, maka orang itu harus meng-follow atau mengikuti. Nah, ada 235 orang nih yang ikut. Artinya ketika teman-teman update status, kemungkinan ada 5.000 orang dan 235.000 orang yang akan melihat kayak gitu postingan teman-teman. Berpotensi ya. Berpotensi melihat postingan itu, ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman 1 tahun ke depan punya followers seperti ini, ya. Amin. Selanjutnya adalah membangun konten. Nah, tadi sudah nambah teman, kemudian sudah paham mindset, sudah nge-set goal. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat konten. Nah, kita lihat di Facebook sendiri kan awalnya mungkin nggak ada tuh dari awal, cuma artikel doang ya. Kita bisa naruh update status dalam bentuk teks, kemudian lambat laun berubah dalam bentuk gambar, lambat laun berubah dalam bentuk video, lambat laun berubah dalam bentuk aktivitas atau perasaan. Sekarang sudah bisa ke forum, nih udah ada forum nih, ini penggantinya Zoom. Nanti nih Facebook membuat membuat platform serupa di dalam Facebook sendiri, itu buat orang-orang berkumpul di forum. Nah, ini nanti kita manfaatkan juga seperti itu. Ada GIF yang dulu nggak ada, sekarang ada kayak gitu. Ada Facebook Live juga. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang sudah pernah nyoba gitu. Facebook Live ini sangat proven gitu ya. Kalau misalnya mau fokus jualan menggunakan Facebook Live, ya mungkin sering ngeliat juga teman-teman lain ataupun figur-figur yang langsung live. Karena ketika kita menggunakan Facebook Live, biasanya dia akan menjangkau cukup banyak orang gitu. Misalnya kita ada 5.000 teman, kita terus kemudian 5.000 ada 4.000 orang misalnya yang on pada saat itu bisa dijangkau dengan Facebook Live secara besar untuk saat ini ya. Karena algoritma Facebook saat ini menggunakan Facebook Live masih bagus untuk dianjurkan. Masih Facebook tuh masih memberi peluang cukup besar ketika teman-teman menggunakan Facebook Live. Nah, terus idenya apa nih untuk gambar untuk status ya? Kita bisa kasih status gambar inspiratif ya, atau bisa quote inspiratif, atau status tulisan atau motivasi. Nah, kalau saya idenya biasanya dari mana? Saya idenya biasanya dari Pinterest ya. Jadi kalau misalnya teman-teman aktif di sosial media, coba install Pinterest ya. Coba aja cek kata-kata dengan teks kutipan atau inspirasi. Nah, itu banyak banget ya quote-quote yang bisa kita gunakan ya. Boleh ditulis di Kopas gitu ya, tapi ini masih ada resiko, bisa jadi nanti harus minta izin dulu ataupun orang yang bikin status tidak berkenan, atau bisa aja ngambil teks-teksnya kemudian dia update status di Facebook kayak gitu ya. Jadi sangat banyak status, bisa foto, bisa video, bisa Facebook Live, alternatifnya sangat banyak. Nah, ini adalah Facebook Live ya. Contoh Facebook Live, teman-teman tinggal klik aja facebook.com/watch kemudian live. Nah, itu banyak banget contoh-contoh jualan menggunakan Facebook Live ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga nih misalnya yang jualan produk, kan banyak ya, warung rumah tuh banyak banget produknya ya. Bahkan setiap hari kayaknya launching mulu produk. Nah, tinggal pilih doang teman-teman, nggak usah repot-repot cari produk. Teman-teman tinggal pilih, kemudian coba dibeli dulu salah satu gitu. Memang kelihatannya cukup banyak nih. Coba lakukan Facebook Live gitu ya. Nah, lumayan kan kalau misalnya ada 5.000 teman, 5.000 orang gitu kan, kita punya teman 5.000, kemudian yang on misalnya ada 600 aja. Wah, lumayan banget gitu. Kalau misalnya konversi 10% aja kan, ada 60 orang gitu yang bisa beli produk kita. Nah, itu coba kita gunakan hal-hal seperti itu. Perhatikan aja gitu ya. Banyak kok yang ada yang jual lelang jam tangan gitu kan. Ini kalau nggak salah tadi malam nih saya coba screen cap nih ya, screen capture. Kemudian di sini ada yang jualan sepatu kayak gitu. Ada yang jualan baju, wah banyak deh pokoknya. Teman-teman bisa dicoba gitu, bisa dicoba melakukan Facebook Live. Nah, selanjutnya mencari ide konten tuh lebih enak dari mana? Kalau saya biasanya lebih enak tuh dari buku sih, gitu. Kalau misalnya dari kutipan Pinterest nggak apa-apa, kita coba masukin gitu kan. Kemudian dikombin sama buku idenya. Atau misalnya saya ngelihat gambar atau foto, kemudian saya bikin ternyata ada di situ ada ibu-ibu lagi ngumpul, tulisin kata-kata ibu-ibu lagi ngumpul, kemudian
dimasukin lagi kata-kata lainnya, kata-kata pendukung, sehingga akan jadi status yang lebih bagus. Atau bisa juga dari sosmed lain. Ini ada banyak nih referensi ya. Ada Facebook, Google, dan di sini ada banyak Basumo. Basumo itu platform untuk cari trending ya. Jadi sesuatu yang trending itu pakai Basumo bisa gitu. Ada banyak banget lah, ada Topsy, ada Cloud. Nah ini teman-teman silahkan explore sendiri karena sangat banyak mencari ide konten itu apa aja. Yang penting teman-teman bisa aktif ya. Artinya algoritma Facebook kan akan mendetek gitu. Ketika teman-teman tidak aktif dan hanya sebagai penonton aja ya sayang banget gitu. Ya sudah disediakan fasilitas akun yang sudah dibatasi karena basicnya Facebook itu adalah dia kan platform ya. Artinya yang dijual itu adalah data. Makanya keaktifan itu sangat penting bagi platform-platform gitu ya. Jadi apapun platformnya, keaktifan teman-teman adalah hal yang paling dicari-cari pada platform itu. Makanya dia akan sangat senang, Facebook akan sangat mendeliver postingan-postingan yang memang sifatnya bermanfaat dan sifatnya rutin seperti itu. Oke, tadi sudah membangun konten, sudah. Selanjutnya ada interaksi. Nah, tadi saya ulang lagi mungkin ya. Prinsipnya kita bersosial media ataupun kita punya akun kayak gitu di sebuah platform adalah interaksi gitu. Jadi jangan harap dulu ketika kita main ke sosial media itu kita langsung jualan. Tidak gitu. Harus pelan-pelan dulu. Nah, jadi tujuan awalnya adalah engagement, bukan closing dulu, bukan gitu. Itu belakangan lah closing itu. Nah, ini ada 2020 Facebook merubah algoritmanya ya. Ini udah sangat kompleks ya. Jadi dia meranking ya setiap timeline atau setiap timeline atau status Facebook itu teman-teman itu adalah bernilai sebenarnya gitu ya. Ya kalau misalnya sebagai advertiser nih teman-teman, advertiser ya, misalnya advertiser kemudian ngiklan di Facebook. Itu timeline teman-teman itu bisa jadi nilainya ada 5.000 gitu sekali posting, bisa jadi seperti itu gitu. Itu sampai Facebook dinilai. Ya jadi semakin dia banyak interaksi, kemudian medianya yang di-post itu dipilih secara benar, kemudian apakah post itu lebih populer ataupun viral, dia akan semakin banyak si Facebook mereferensikan postingannya ke teman-teman lainnya gitu, ke orang-orang banyak. Makanya dibutuhkan banyak interaksi di dalamnya seperti itu. Nah, jadi yang harus diperhatikan ketika kita melakukan interaksi di sosial media adalah bagaimana jumlah like-nya banyak atau tidak, jumlah love-nya banyak atau tidak, jumlah komennya banyak atau tidak, bahkan sampai jumlah share. Nah, biasanya ini ada bobotnya nih. Ya, kalau dulu itu ada bobotnya, ada 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah makin spesifik Facebook ya, karena mungkin penggunanya semakin banyak dan dia mengatur timeline itu bagaimana mungkin biar nggak terlalu banyak jualan, maka dia akan pilih-pilih konten-konten yang memang bermanfaat bagi Facebook, sehingga kita harus memperhatikan nih, kalau misalnya kita update status ini berapa sih yang komen, update status ini di jam segini berapa sih yang komen. Nah itu kita lakukan juga. Nah selain kita minta di komen, kita harus juga sering komen gitu ya, sering like juga gitu. Kalau misalnya ada konten yang bagus ya udah share, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kita nggak komen, kita nggak like, terus ujuk-ujuk mau produk kita mau laku buat jualan gitu, mengharapkan orang itu senang sama konten kita. Jangan ya. Orang itu basicnya mau melakukan sesuatu kalau ada timbal balik. Itu alamiahnya manusia seperti itulah. Jadi ketika memang orang itu dapat apa, dia akan lebih cepat melakukan sesuatu gitu ya. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya kampanye pasti yang ada janji yang harus disebar dulu gitu. Makanya karena orang-orang tuh senangnya ya saya pilih dia itu dapat apa gitu. Bukan masalah visi misinya dulu, enggak, tapi lebih ke dapat apa dulu secara instan. Nah, itu biasanya itu juga basicnya interaksi seperti itu. Ya, jangan lama-lama juga di Facebook ya. Lakukan interaksi cukup 10 sampai 20 menit sekali ya. Jangan setiap hari ngeliatin aja ke Facebook kemudian lupa sama hal-hal yang lain gitu. Lupa dengan kehidupan yang lain. Jangan gitu. Cukup interaksi 10 sampai 20 menit. Komen status orang, nge-like, nge-love, bikin update status seperti itu ya. Jadi jangan terlalu lama juga karena percuma nanti ketika terlalu lama-lama banyak hal-hal di Facebook itu yang sebenarnya agak ngedistract gitu ya.
Karena Facebook itu kan basicnya si Mark Zuckerberg itu dia ngambil 2 jurusan kan. Dia jurusan IT sama jurusan psikologi gitu. Ya, jadi Facebook itu dirancang memang sudah berdasarkan riset ya. Jadi orang yang basicnya suka sama audio, maka si Facebook tuh ngasih konten-konten yang sifatnya bentuknya itu video atau suara gitu. Tapi kalau orang-orang yang suka kinestetik, maka diganggu sama Facebook dalam bentuk notifikasi merah gitu. Ya. Kemudian kalau dia orangnya visual ya tadi video sama tadi notifikasi. Sorry, yang kinestetik diganggu sama Facebook dengan scroll timeline kayak gitu. Makanya orang sangat hektik ketika memang dia sudah buka Facebook. Makanya suka lupa kadang-kadang ya, malah killing time, malah buang-buang waktu. Nah, kemudian kita harus paham juga waktunya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dalam riset ini agak buram ya. Sebenarnya ada beberapa riset dari orang-orang yang sudah meriset bahwa memang ada tergantung kategorinya apa di postingan yang mau kita share. Itu di jam-jam tertentu dia bagus, di jam-jam lainnya tidak bagus. Nah, tapi kita di Indonesia karena udah sekarang, apalagi sekarang ya, interaksi itu udah banyak ke sosial media semua gitu ya, maka udah tidak ada jam-jam yang pasti ketika kita mau update statusnya bagus di jam berapa gitu. Ya kayak jam siang ini kan ekspektasinya adalah kirain tuh dikit yang nonton tapi ternyata banyak kayak gitu. Nah, kalau bisa buat schedule gitu. Jangan sampai kita jualan tapi nggak profesional juga, nggak punya schedule gitu. Kita berinteraksi nggak profesional. Sekarang apapun harus dibikin profesional gitu, apalagi persaingannya sudah sangat ketat gitu. Makanya kalau bisa bikin schedule. Simpel prakteknya, misalnya jam 6 sampai jam setengah 8 tambah teman. Ya. Kemudian tambah teman lagi nanti di jam 7 sampai jam 8 malam. Kemudian update status di jam 8 sampai jam 9. Atau jam 12 sampai jam 1. Atau jam 5 sampai jam 8 malam. Update status. Bisa di jam-jam segitu. Nah, selanjutnya update status yang di jam-jam yang tengah ini bisa nanti update statusnya tentang motivasi, tentang keluarga, ngantar anak misalnya, kerjaan, nggak apa-apa, di update status saja. Nah, untuk di jam 8 sampai jam 9, teman-teman bisa update status tentang jualan. Seperti itu. Soft selling ya, nggak langsung jualan gitu. Misalnya dikasih teks dulu, misalnya di atasnya, ya saat ini bisa mengalami resesi yang memang dikabarkan cukup jauh karena memang karena ada COVID, negara-negara lain juga sama mengalami resesi. Nah, setelah itu ngobrol, baru tengahnya, alhamdulillah saya dapat gabung di warung umat, dan sekarang sudah mulai jualan, baru nanti ke arah produknya. Dan saat ini saya memilih produk, misalnya Albufit atau Litazam. Ya, alhamdulillah dengan ada resesi dan usaha saya insya Allah bisa membuat saya bisa terus termotivasi untuk jualan seperti itu. Nah, dibikin aja gitu ya. Jadi harus soft dulu, jangan langsung hard sell. Hard sell boleh, tapi nanti ketika sudah sering update status baru nanti langsung hard sell, langsung silakan beli. Ya. Terus kemudian dikasih gambar yang memang gambar produk langsung, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya awal-awal gunakan soft selling dulu, nanti kalau misalnya temannya sudah 1.000 sampai 2.000 orang baru nanti kita bisa langsung hard sell. Nah, kemudian kita juga harus paham cara mengkonversinya. Ya. Jadi jangan cuman tadi update status tapi nggak paham cara mengkonversinya. Nah, ini untuk prospek sebenarnya ada 2 kategorinya, ada paid traffic, ada free traffic ya. Nah, kemudian kita harus memberikan hal-hal yang bermanfaat dulu ya kepada calon customer kita. Ya, sampai nanti kita arahkan dia ke WA gitu ya. Jadi jangan sampai closing itu lebih enak sebenarnya di WA, bukan di Facebook ya. Facebook itu lebih ke bagaimana kita mencari orang sebanyak-banyaknya gitu. Ya. WA adalah tempat kita buat closing gitu ya. Nanti kita ada yang disebut namanya list building atau membangun list ya melalui WA. Jadi orang udah masuk di WA diminta ketika dia memang nggak closing, kita coba save nama kita biar nanti kita update status bisa ketemu sama dia lagi ketika dia butuh produk. Ya, atau bisa bikin grup WA yang itu sifatnya sharing seperti itu, ya berikan info atau penawaran promo
sehingga nanti kita bisa mendapatkan buyer atau reseller misalnya kayak gitu ya dari status yang sudah kita share dan akan dapat orderan. Nah, ini flow-nya gitu ya. Ya sampai nanti kita jualan tapi kita nggak tahu flow-nya. Yang ini contoh lagi. Jadi Facebook status ya, kita bikin dulu Facebook status ya, yang intinya kalau misalnya mau jualan, pas jualan aja ya, pas jualan soft selling ya. Kemudian bisa arahkan langsung ke grup WA ataupun ke WA atau bisa juga ke Messenger Facebook ya. Kemudian kita bisa praktek teknik closing di dalamnya setelah orang itu ngechat ya, kemudian akan terjadi closing. Terus selanjutnya adalah upselling ataupun cross selling. Cross selling itu misalnya satu orang tapi butuh banyak produk ya, kita tawarin produk yang lain. Misalnya awalnya laku produk buku, kemudian kita tawarkan produknya Little Zam misalnya, yang sekarang tuh PC doll misalnya kayak gitu. Terus upselling tadi kita tawarin misalnya beli satu dapat dua kayak gitu. Nah, itu upselling ya, atau tambahan di bundling gitu. Nah, itu masuk upselling. Itu. Nah, ini yang disebut lead magnet ya. Caranya tadi sharing hal-hal yang bermanfaat kayak gitu ya. Update status sharing kita bermanfaat gitu Mas? Oh, bermanfaat gitu ya, karena memang orang itu butuh sesuatu yang baru, yang segar, dan ada sharing dari orang lain. Nah, itu basicnya kayak gitu. Jadi jangan anggap remeh juga status pribadi kita. Yang penting dia tidak galau ya, atau tidak berkonotasi negatif ya. Selama dia masih sifatnya adalah manfaat ya. Misalnya kita punya kecemasan nggak apa-apa gitu. Kita punya kecemasan, tapi ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kecemasan kita gitu. Nah, itu orang suka seperti itu ya. Nah, baru setelah kita banyak sharing bermanfaat, selanjutnya adalah soft selling, kasih penawaran kecil-kecil gitu. Misalnya, alhamdulillah nih saya sudah jualan satu produk ini pakai update status di WA, alhamdulillah yang closing banyak. Siapa yang mau, misalnya saya mau sharing tentang bagaimana cara saya update status di WA, silakan ya masuk ke WA ini, misalnya WA group linknya gitu, atau WA japri WA saya kayak gitu. Nah, itu nggak masalah. Ya, karena basicnya orang-orang itu ketika sudah digiring ya, atau namanya social proofing ya, dapat social proofing, orang akan biasanya langsung banyak ngikut gitu. Misalnya udah banyak yang komen, apalagi komen-komen mau gitu, mau. Nah, biasanya itu adalah social proofing, sehingga kita bisa banyak dilihat orang ya. Basicnya orang itu suka kerumunan gitu ya, suka kerumunan, suka penasaran, jadi mau tahu gitu hal yang sebenarnya itu adalah cara jualan kita seperti itu. Kemudian sampai akhirnya kita akan mendapatkan penjualan dari hal-hal yang sudah kita share sebelumnya. Nah, ini disebut funneling ya, ada corong ya. Jadi sebelum kita paham tentang jualan, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya kita update status itu bisa menyadarkan orang dulu ya, bahwa memang apa yang kita keluarkan, apa yang kita posting itu sifatnya bermanfaat, pasti bermanfaat gitu ya. Kita diajak diskusi dulu ya, ngajak diskusi dulu gitu, bahwa ada sesuatu hal yang kita share. Ya, kemudian orang pasti akan mencari gitu ya, mencari ini orang ini sebenarnya kayak gimana sih ya. Ya, misalnya awalnya ada 1.000 orang yang misalnya terpapar dengan postingan kita. Ya, lama-lama turun jadi 800 orang ya. Akhirnya dia menelusuri secara jauh tentang postingan-postingan apa aja sih yang ada di kita. Kemudian orang itu baru bisa mengevaluasi tentang hal-hal yang memang cukup bermanfaat di kita. Baru setelah itu orang itu akan minat ya, atau prospek. Setelah itu baru ada pembelian. Jadi pembelian itu ada di akhir, tidak ada di awal gitu. Jadi dia selalu ada corongnya gitu ya. Kayak misalnya minta warung umat sekarang udah ada sekitar 30.000 gitu kan. Pasti akan terfilter gitu. Orang-orang yang memang ya dia minatnya cuma jualan aja gitu. Orang-orang yang minatnya cuman dapat sharing aja gitu, seperti ini gitu, mau ikut akademi, mau belajar, mau praktek dari nol gitu. Ada juga seperti itu. Nah, itu lama-lama terfilter yang memang benar-benar nanti cuman beberapa persen orang aja gitu yang akhirnya benar-benar dia mau terengage sama warung umat seperti itu. Nah, teman-teman juga nanti jualan seperti itu gitu ya. Awalnya yang demen sama postingan biasa teman-teman tuh siapa aja orang-orangnya. Kemudian ketika sudah share hal yang tentang berbau dengan jualan, ada juga orang yang memang terfilter akhirnya. Tidak semua orang yang memang suka dengan status kita mau beli produk kita gitu. Jadi pelan-pelan akan terfilter kayak gitu ya. Dan jangan remehkan juga orang-orang yang cuma ngelihat postingan gitu ya. Kadang dia ngelihat sebenarnya dia itu mikir
mau melakukan transaksi gitu. Cuman memang belum waktunya aja kadang-kadang seperti itu. Ada juga yang banyak komen tapi nggak beli banyak. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang dia cuman ngelihat doang, tahu-tahu beli gitu. Banyak banget kayak gitu. Nah, makanya kita tidak menafikan kemungkinan-kemungkinan yang ada ketika kita bikin status ya. Jadi bikin status aja dulu yang banyak ya. Tadi udah ada schedule-nya, udah dibikin. Kemudian kita ngerti cara konversinya harus di WA dulu. Nanti kita akan belajar WA marketing bagaimana lebih dalamnya, meskipun udah ada ya grup WA marketing, Facebook marketing, apa lagi ya, Instagram marketing, ada list building juga ada ya. Kita udah bikin masing-masing grupnya. Jadi kalau teman-teman di mana program genjot jualan ya aktif, kemudian menyelesaikan challenge, sebenarnya banyak materi di dalamnya gitu. Ya, cuman kita mau men-challenge dulu. Tidak semua orang itu ya ngelihat materi langsung praktek. Kita pengen teman-teman bisa praktek dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa jualan ya alhamdulillah gitu. Ya. Ada juga banyak nih Mas, saya udah lama nih gabung warung rumah tapi nggak closing. Ya, saya tanya udah pelajaran tentang program jualan belum? Udah praktek belum? Udah nyelesain challenge belum? Ya, belum gitu. Banyak juga yang bilang kayak gitu. Ya, tapi banyak juga yang ternyata memang dia nggak ngikutin pun, cuman lebih statusnya apa, ada para CS kita yang setiap hari sharing gitu ya tentang produk apa aja yang dijual, kemudian dia cuma update status WhatsApp langsung closing, banyak juga gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada grup-grup satu itu ya udah luar biasa. Nah, next-nya materi-materi akan di-share, nanti ujung-ujungnya kita akan ada satu grup Facebook yang memang nanti buat praktek teman-teman ya, mindset dan praktek, bisa sharing juga nanti di sana. Ya, kita sediakan salah satu syaratnya adalah mengikuti challenge-challenge dari materi-materi yang akan disampaikan serial ya. Ya nanti insya Allah sekarang Facebook Marketing nanti kita akan serial rutin untuk Zoom meeting ini. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana sifat cold market atau market yang masih baru ya. Jadi medianya adalah yaitu sosial media gitu. Itu ibaratnya kolam ya. Jadi ini orang-orang yang sebenarnya dia belum tahu tentang produk kita. Kemudian kita edukasi, ya actionnya adalah kita edukasi agar dia tahu manfaatnya. Setelah dia tahu manfaatnya, maka kita edukasi ya, info benefit produknya, ya. Kemudian sampai orang-orang itu akan membeli produknya, yaitu pertama biasanya di WhatsApp. Ya. Kemudian kita bisa kasih gimmick, misalnya bagi yang share ataupun bagi yang ketik mau, silakan ketik mau, nanti saya akan share link grupnya kayak gitu. Ya, bisa kasih ebook misalnya kayak gitu. Ebook yang udah saya berikan ya, kan banyak tuh ada beberapa ebook ataupun daily content itu nggak apa-apa di-share sama teman-teman gitu. Itu boleh gitu ya, tidak ada copyright-nya, bahkan wajib kalau bisa. Jadi nggak apa-apa pakai status-status yang sudah di-share di WU Academy gitu. Itu memang intinya buat teman-teman pelajari dan kemudian di-share lagi gitu. Bukan cuma dibaca doang ya. Di-share nggak apa-apa, dipraktekin lagi, ya itu wajib seharusnya gitu. Jangan cuma numpuk doang akhirnya ya menemuin data doang gitu. Dilakukan praktek. Nah, salah satu pengikat untuk semuanya adalah konsistensi ya. Jadi sesuatu yang memang tadi materinya, sesuatu yang memang sudah kita ketahui akan diuji dengan konsistensi seperti itu. Ya, konsistensi di mana? Di add friend, update status, sudah interaksi di akun orang lain. Selanjutnya adalah arahkan ke WhatsApp. Nah, itu konsisten terus dilakukan. Jadi nggak ada istilahnya males gitu ya. Kita udah memutuskan untuk menjadi pedagang misalnya ya sebisa mungkin rapikan schedule kita lagi ya, buat target, buat set goal, kemudian perbaiki mindset-nya kembali, ya kemudian action gitu ya. Karena ya 90% action gitu. Kalau cuma paham tapi nggak action ya buat apa gitu. Nah, ini ada challenge ya. Jadi nanti teman-teman kita lagi eksperimen dulu nih. Mudah-mudahan bisa terwujud karena beberapa materi kalau tidak ada challenge-nya ya kita kayaknya nggak asik gitu ya. Makanya kita coba bikin challenge ya. Jadi nanti setiap materi yang akan saya share nanti akan kita coba challenge ya. Jadi nanti kita akan bikin grup pasukan serbu ya dengan target omset 10 juta. Ini nanti waktunya akan kita coba kulik lagi berapa bulannya untuk 10 juta itu targetnya. Nanti kita coba kasih hadiah total 20 juta buat teman-teman ya. Total ya, nggak satu orang tapi total.
Kemudian nanti kita kalau misalnya berhasil sampai ke omset yang tadi kita targetan, kita akan adakan coaching langsung untuk create produk gitu ya, one by one kayak gitu buat teman-teman yang memang jualannya udah jago gitu ya. Tapi ini by proses, tidak ada yang instan. Jadi nanti target kita mudah-mudahan teman-teman punya target omset 10 juta ya nanti next ya, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting kita punya komitmen dulu di awal. Nah, jadi nanti saya insya Allah tiap minggu nih, insya Allah sama Mbak Okti, kita coba sharing ya. Ada WA marketing, mungkin ada Instagram marketing, nanti saya coba undang juga mungkin yang ahli di bidangnya YouTube marketing misalnya, ataupun di marketplace, kayak gitu ya. Saya akan coba sharing serutin mungkin, ya. Targetnya tadi kita punya target, mudah-mudahan bisa nyampe omset 10 juta ya. Meskipun waktunya saat ini kita coba ini dulu, kita coba pikirkan dulu berapa bulan nih 10 juta, mau 3 bulan, mau 1 bulan ya, tapi itu nanti keputusannya dari teman-teman mau ikut challenge ini atau tidak ya. Jadi nanti silahkan klik aja warungumat.com/FB organik ya. Ini adalah challenge pertama, nanti challenge selanjutnya juga masuk ke sini juga ya, ke warungumat.com/FB organik. Nanti teman-teman ketika sudah berhasil akan masuk ke grup Facebook ya. Ini grup Facebook. Nah, nanti kita akan, ini belum di refresh. Masuk ke kelas intensif Mitra Warung Umat. Nah, ini dia. Nanti kalau teman-teman sudah menyelesaikan challenge ini ya, challenge yang tadi saya sampaikan di sini, nanti teman-teman bisa langsung mengakses Facebook Group Mitra Warung Umat ya. Akan banyak sharing di sini, tapi sharingnya lebih ke bagaimana kita prakteknya seperti itu ya. Nanti tanya jawab bisa di sini. Nanti kita ada forum juga, bisa kita gunakan forum tersebut ya. Jadi nggak usah pakai Zoom lagi nanti ya. Tapi syaratnya teman-teman tadi harus menyelesaikan challenge-nya dulu. Seperti itu. Nah, nanti kayak gimana isinya gini ya. Nah, nanti di start aja di sini nama, kemudian nomor WA, ini belum diganti ya, ini Indonesia. Ketik aja Indonesia. Nomor WA ya. Nah, kemudian tergabung dalam mitra berapa, username Telegram apa, nah kemudian screenshot tambah teman. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah tambah teman, silahkan teman-teman screenshot aja ya di bagian tambah temannya gitu ya. Ketika misalnya mau nambah teman nih, misalnya saya coba tambah teman. Wow, di posting sama Mbak Miti nih. Misalnya kayak gini nih. Nah, tambah teman. Klik bagian ini ya. Tambah 100 teman ya, tapi jangan langsung pelan-pelan ya. Nanti silakan screenshot aja di sini ya. Misalnya di sini tugas 1. Ini saya pakai desktop ya, kalau misalnya di handphone mungkin tampilannya akan beda itu. Ya, upload boleh di sini. Oh, sorry nih. Oh, ini kok choice ya? Oke, ini belum bagus nih ini tampilannya. Nanti upload di sini, upload di sini, upload di sini, upload di sini, seperti itu ya. Jadi diupload ya, teman diupload, screenshot status pagi diupload, status siang diupload, status malam diupload. Setelah disubmit semua, maka teman-teman bisa langsung masuk ke grup Facebook. Seperti itu ya. Grup Facebook ini tidak bisa diakses sembarang orang, hanya mitra Warumat dan memang ikut challenge. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di Facebook Group dan banyak sharing materi nanti insya Allah di sana. Ya, seperti itu. Silahkan kalau misalnya mau ada tanya jawab, saya serahkan kembali ke Mbak Okti ya. Saya stop dulu screen share. Oke, monggo Mbak Okti. Ya, terima kasih kepada Mas Alwin yang sudah menyampaikan materi, dan bener ya tadi kalau kata Mas Alwin ini daging, materinya daging padat, tapi juga banyak banget insight yang didapat juga buat teman-teman mitra Warung Umat.
Nah, ini dari tadi saya udah merhatiin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, Mas Alwin. Sejauh ini saya bacain dulu yang ada di chat ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, boleh nanti sampaikan di grup chat untuk bilang, Mbak, saya mau tanya langsung. Nanti saya aktifkan speakernya ya. Sejauh ini ada 7 pertanyaan nih, Mas Alwin, yang masuk di grup, di chat. Yang pertama saya bacain pertanyaannya dari, sebentar ya. Sudah atas sudah ketumpuk nih dari awal sudah ikutan. Ini dari Mbak Lia Agnes. Halo Mbak Lia. Mbak Lia mau tanya, bagaimana sih postingan jualan kita supaya ramai like dan komen? Soalnya kayaknya udah sering jualan, sudah pernah coba, paling yang like itu cuma 1-2 aja nih. Kalau tips dari Mas Alwin buat Mbak Lia dan juga teman-teman Mitra Warung Umat gimana nih Mas? Ya, kalau postingan jualan memang tidak ada yang sifatnya banyak yang komen. Itu sangat jarang gitu ya. Kalau postingan jualan, halo, maaf. Kalau misalnya postingan jualan itu pasti rata-rata memang komen dan like-nya itu sedikit. Tapi biasanya kalau orang yang mau minat, dia beli, ya biasanya langsung ke japri gitu, atau ngeklik. Makanya tadi saya bilang, ketika kita mau closing itu adanya bukan di Facebook, sebenarnya di WhatsApp gitu ya. Kita bikin link WhatsApp ya. Udah ngerti belum cara bikin link WhatsApp? Ya, kalau belum ngerti, ini coba saya praktekin ya, coba ya. Jangan-jangan masih ada yang belum ngerti cara bikin link di WhatsApp ya. Kita bikin aja link WhatsApp dengan cara wa.me ya. wa.me kalau nggak salah, kemudian dikasih nomor handphone kita di sini. Ya. Misalnya nomor HP kita 62 ya, jangan lupa 62 0812. Kelihatan kan ya, Mbak Okti ya? 12 5542 kayak gitu. Oke, kelihatan. Nah, ini yang kita posting di grup di sini kayak gitu ya. Di misalnya status jualan gitu kan. Status jualan. Kayak gitu. Nah, kemudian kasih link di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kalau mau posting jualan tuh harus pakai WhatsApp, jangan langsung ke Facebook. Kayak gitu. Nah, ini kan banyak nih sebenarnya ada 96 orang nih. Sebenarnya ini bisa banget kalau misalnya teman-teman mau manfaatin satu sama lain ya. Jadi jangan sampai ini udah seperti materi ini teman-teman udah nggak ada strategi yang memang bisa di-create bareng-bareng. Nah, makanya saya bikin grup itu biar nanti teman-teman tuh punya strategi yang bareng-bareng ya. Contoh ada 96 orang nih. Kita update status dia saling komen aja gitu, saling komen, saling like, saling reply gitu kan. Itu lama-lama postingan kita juga rame gitu. Ya. Karena sesuatu yang rame itu mengundang interaksi orang yang lainnya gitu ya. Misalnya saya ada 900 orang nih, paling yang memang bisa lihat status saya masih dikit ya temannya karena ini akun baru ya. Yang bisa ngelihat status kita paling ya cuman berapa persen doang gitu kan, karena Facebook juga space-nya itu dipakai buat iklan sama si Facebook, kayak gitu ya. Sekarang scroll 3 kali ada iklan, scroll 3 kali ada iklan gitu, nggak kayak dulu. Makanya kita butuh strategi juga dalam berkomunitas, kayak gitu. Nah, saran saya, ya tadi ini ada 96 orang nih, coba add masing-masing aja ya. Jadi silahkan saling kenalan ya, kita punya banyak grup dia pada grup program kejut jualan, ada grup mitra warung umat juga gitu yang memang banyak, atau nanti di grup yang lainnya. Yaudah kita saling add aja, kemudian kalau misalnya ada postingan nih kita bantu aja komen, nanti lama-lama postingan kita akan naik gitu. Nah, tapi kalau misal produk jualan, basicnya tidak ada yang memang banyak komen, kecuali tadi kita sharing dulu, kemudian ketik mau, gitu ya. Pasti banyak tuh, mau, sampai berapa ratus orang kayak gitu. Nah, misalnya kita mau sharing di WhatsApp gitu, kita arahkan ke WhatsApp dulu. Saya mau sharing tentang bagaimana cara mengurus anak, bagaimana cara membuat anak kita bisa menghafal Quran secara cepat, misalnya kayak gitu. Atau bisa ngaji Iqra gitu ya, jangan menghafal Quran, terlalu tinggi. Mengaji Iqra dengan cara cepat, dengan mengajarkan caranya yang memang fitrah gitu, berdasarkan fitrah kayak gitu. Nah itu ntar coba aja ketik mau kalau ada yang mau. Nah misalnya kayak gitu. Kemudian baru masuk ke grup WhatsApp, misalnya share di grup WhatsApp gitu. Ketika sudah banyak share, kita sharing, nggak apa-apa. Bikin kulwap dulu, bikin kulwap. Ya, abis bikin kulwap, apalagi materi baru nanti yang berhubungan sama produk, misalnya tadi
apa sekarang UC Doll ya, misalnya buat ibu-ibu yang menyusui. Ya udah kita masukin aja produknya misalnya kayak gitu. Setelah sharing ya. Jadi jangan langsung jualan kayak gitu. Nah, kalau langsung jualan pasti akan dikit gitu postingan, tidak akan banyak. Karena tadi basicnya orang mau ke sosial media itu bukan mau beli. Kalau mau beli itu rata-rata ke marketplace, bukan ke sosial media. Nah, makanya strategi adalah soft selling. Ya, kalau mau perbanyak closing di WA juga tadi banyakin teman WA dulu. Ya, basicnya itu perbanyak teman, perbanyak prospek, perbanyak leads. Nah itu basic basic awalnya ketika kita mau diapresiasi ataupun produk kita dibeli. Tadi saya bilang dari awal mindsetnya adalah ini maraton, tidak instan. Ya, artinya teman-teman tuh harus benar-benar sabar gitu, update status setiap hari, bikin scheduling kayak gitu. Itu benar-benar telaten ya kalau bisa dibilang udah telaten. Karena tadi kita kan yang gratisan gitu, bukan yang berbayar. Kalau mau cepet ya udah pakai yang berbayar aja. Cuman siap nggak terima keboncosan gitu kan, siap nggak belajar belajar waktunya mungkin banyak kebuang gitu, siap nggak dengan itu dulu. Kalau misalnya belum siap ya saran saya jangan dulu gitu, karena Facebook Ads itu juga berpotensi apa ya, apalagi sudah sangat mudah kan beriklan di Facebook ya. Karena motor. Itu punya punya apa ya, punya cara lain-lain lah masing-masing lah itu. Ya nanti next kalau misalnya kita sudah bisa memahami tentang algoritma, memahami tentang Facebook organik, kita akan belajar kok tentang Facebook marketing, Facebook Ads, sorry. Oke, sip. Terima kasih Mas Alwin. Jadi intinya tadi emang kalau misalnya langsung jualan, biasanya kita nggak bisa langsung bisa dapat banyak likes and comment, tapi justru diarahkan ke WhatsApp ya. Biasanya WhatsApp itu yang sering closingnya. Dan cara WhatsApp tadi, cara sederhananya adalah tadi wa.me strip nomornya. Nanti akan saya share di sini di grup chat. Nah, selanjutnya Mas Alwin saya bacain pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Fitri Sugihartini. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Pertanyaannya adalah, apakah perlu buat Facebook khusus untuk jualan atau cuma ganti profil dari profil pribadi ke profil jualan aja? Pertanyaan dari Mbak Fitri. Ini Facebook group ya? Facebook khusus untuk jualan. Oke. Nggak usah dibedain lah. Karena basicnya akun yang udah banyak temen itu adalah akun yang paling enak buat jualan gitu. Jangan bikin akun lagi gitu. Kalau bisa, kecuali kalau misalnya kita sudah banyak pertemanan sudah penuh banget gitu ya, terus mau nambah akun lagi nggak masalah. Ya coba tiru masta-masta yang memang sudah punya banyak likes ya. Itu kan habis 5.000 friend kan akan jadi follower kan. Nah, pakai aja itu dulu, nggak usah nambah-nambah lagi gitu. Karena akan jadi PR malah nantinya. Buka yang ini, buka yang itu, device-nya beda, loginnya juga susah. Kadang-kadang kan kita apa ya? Ya tadi kita banyak nomor, kadang-kadang malah lupa passwordnya di mana, ini SMS-nya kemana, gitu. Malah repot sendiri. Saran saya ya udah pakai yang ada aja dulu. Yang penting kita fokus menambah teman, terus fokus membangun konten. Itu dulu fokusnya. Jangan bikin hal-hal yang baru lah. Ibaratnya udah disediain nasi banyak, kita mau minta nasi lagi, jangan gitu. Mendingan yang ada aja dulu kita maksimalin. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya Mbak Fitri berarti maksimalkan yang ada dulu, terus kita bikin tadi kontennya yang disaranin sama Mas Alwin ya. Terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Winarto atau Mbak Winarto ya. Sepertinya Mas Winarto ya. Pertanyaan adalah, apakah Facebook masih membatasi pertemanan? Atau kalau misalnya membatasi pertemanan, sehari itu kayak harus berapa FC, Mas Alwin? Oke. Nah, tadi di slide udah ada ya. Itu kita jeda aja. Misalnya untuk 10 menit, per 10 menit ya. Misalnya 10 menit tadi buat nambah 10 orang. Kayak gitu. Nah, terus jeda lagi berapa jam, nambah 10 orang. Nah, biasanya kalau maksimal itu satu hari itu jangan lebih dari 100 orang lah. Nanti Facebook akan curiga. Dia akan nge-banned ya. Karena orang-orang yang rutin menambah temen itu biasanya akun-akun baru. Nah, akun-akun baru itu dicurigai Facebook pasti mau jualan, seperti itu. Jadi Facebook itu sebenarnya ya dia itu mengkhususkan akun kita itu memang akun itu buat interaksi, bukan buat jualan. Nah, kalau mau jualan sebenarnya Facebook menyediakan Facebook Marketplace ya. Nah, di mana di program wujud jualan yang pertama, materi pertama itu kan ada Facebook marketing ya. Itu kan awal-awal pertama kali diajarin tentang Facebook marketing pakai FB Marketplace. Nah, karena
teman-teman diajarin dasar dulu ya tentang Facebook marketing, FB marketplace, karena marketplace itu akan berkembang ke depannya, kayak gitu ya. Apalagi Facebook sudah mulai ancang-ancang ya, di Brazil aja Facebook udah mengeluarkan mata uang Libra namanya. Bisa jadi Indonesia juga nanti ke depannya transaksi pakai Libra gitu, pakai mata uang Facebook. Nah itu makanya Facebook marketplace itu ke depannya itu akan berkembang. Ya karena sifatnya Facebook itu ya tadi dia kan sekarang aja ketar-ketir sama TikTok ya. TikTok sekarang udah makin banyak yang make. Dia itu kalau misalnya perusahaan tidak mau diakuisisi sama Facebook, maka dia akan menyaingi dengan fitur-fitur lainnya di Facebook kayak gitu. Nah, makanya eh, Facebook itu jangka panjang, maraton lah sifatnya. Karena tadi dia terhubung sama Instagram, terhubung sama WhatsApp. Seperti itu. Oke, sip. Ini saya bacain pertanyaan yang khusus Facebook dulu ya, Mbak dan Mas kalian. Nanti kalau Oke. misalnya ada pertanyaan di luar itu, saya bisa tambahkan ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari masih Mbak Fitri. Tadi mau nanya update status di Facebook lebih efektif di pribadi atau grup page marketplace ya. Oke. Kalau untuk apa nih tadi? Pertanyaannya adalah sebentar, saya mute dulu ya yang lain. Pertanyaannya adalah uh, untuk update status, berarti update status di halaman pribadi ya, Mas Alwin? Iya, di halaman pribadi. Kalau update status, kalau status ya di halaman pribadi. Tapi kalau jualan, sebenarnya direferensin sama Facebook itu di marketplace. FB marketplace kan ada ya, FB marketplace ya, yang udah tahu kan ya mungkin ya. Sebenarnya direferensin sama Facebook kalau mau jualan tuh, bahkan kan kalau misalnya kita bikin status, sampai suka ditanya tuh apakah produk ini mengandung produk yang sifatnya buat jualan. Nah, maka Facebook biasanya mengarahkan untuk ngechat seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saran saya, kalau misalnya mau update status dan ujung-ujungnya dalam mau ngegiring untuk orang transaksi, saran saya adalah masukin ke WhatsApp aja. Tapi di Facebook Marketing ya, nggak masalah di posting juga kalau kita lihat. Seperti itu. Oke, ini mohon di mute dulu ya kepada mitra yang lainnya, Mas. Ini udah di sini yang diaktifkan, Mas Agus Salim, mohon di mute dulu ya. Oke. Sip, berarti kalau misalnya untuk update status langsung di Facebook pribadi, kemudian kalau misalnya Mbak dan Mas kalian mau langsung di posting di jualan juga bisa di marketplace. Salah satu kelebihan marketplace tadi itu adalah bisa menjangkau lokasi yang lebih dekat ya, Mas Alwin ya. Ya. Kalau misalnya Mbak dan Mas kalian memperhatikan materi yang diperhatikan yang dikasih sama teman-teman tim akademi di pertama kita belajar mitra, di sana ada materi soal marketplace. Silakan dibaca lagi ya, Mbak dan Mas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk challenge-nya kayaknya Mas ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan untuk penjelasan challenge-nya. Oke. Terutama pertanyaan-pertanyaannya gini, kayak ada yang mau nih hadiahnya, terus habis itu syarat-syarat ngikutin challenge-nya harus berhasil menjual 10 juta kah? Terus kalau misalnya challenge-nya nggak nyampe target 10 juta, gimana tetap bisa masuk grup atau enggak gitu. Mungkin masih pada bingung untuk challenge-nya sih, Mas Alan. Kalau misalnya bisa dijelaskan, bisa disampaikan. Oke. Nah, jadi sebentar, saya coba ini dulu ya. Nah, jadi challenge ini adalah challenge bersama ya, challenge bersama. Kita punya target 10 juta untuk satu orang. Jadi challenge ini tidak berhenti di materi ini aja. Kan mau nggak mau untuk mendapat 10 juta kan banyak strateginya kan, nggak cuma FB organik aja, harus banyak. Nah, jadi kalau hubungannya dengan challenge yang di FB organik itu, jadi syarat untuk mengakses materi selanjutnya ataupun materi-materi yang memang sifatnya lebih intens, itu syaratnya adalah bagaimana kita bisa mengisi dulu materi yang sekarang, seperti itu ya. Jadi next-nya juga kita akan share juga materi-materi yang selanjutnya itu di mana di grup yang ada, di grup program jualan ataupun di grup-grup WA ya. Tapi basicnya ketika teman-teman tidak mengerjakan materi maka tidak akan bisa mengakses grup yang sudah kita buat di khusus ya di Facebook seperti itu. Jadi kalau yang tadi pertanyaan adalah 10 juta itu adalah target omset kita ya, satu orang ketika sudah masuk ke grup ini.
Jadi bukan syarat masuknya, tapi itu target kita ketika sudah masuk ke grup kelas intensif Mitra Warung Umat. Seperti itu. Itu target dari Warung Umat lah, kayak gitu. Nah, total hadiah itu nanti ketika memang sudah achieve teman-teman dan memang nanti ini total ya, bukan satu orang ya, ini total. Kemudian nanti kita akan coba ini mungkin jangka panjang ya. Kita akan coba teman-teman ketika memang sudah jago jualan, ya udah nih kita ajarin tentang bagaimana cara membuat produk seperti itu. Oke, siap. Jadi komplit lah di Warung Umat, nanti teman-teman diajarin juga jualan, diajarin juga create produk, tapi syaratnya oke, kayak gitu. Oke, siap. Ini suara saya masih kedengaran jelas ya, Mbak Dan Mas? Soalnya tadi sempat keputus-putus di suaranya Mas Alwin. Kalau misalnya sinyalnya udah mulai nggak jelas di saya, mohon dikabarkan. Nah, ini ada saran juga dari Mbak Meti. Halo Mbak Meti. Boleh nih sarannya Mas Alwin bikin one day one comment antar mitra di sini. Oh, boleh banget. Itu nanti kita di program intens saja kita bikin. Iya, Kalau jadi di grupnya ya Mas ya? Iya, Halo, kalau Mbak. Halo Mbak Meti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lama tidak berjumpa Mbak. Nanti jangan Mbak Meti nih yang sharing ya Mas Alwin ya? ya boleh nanti ya? Mbak Meti yang Betul. ikutan koordinir. Oke. Kalau belum ada programnya. Ya, program itu bisa kita buat, tapi syaratnya teman-teman harus masuk ke grup dulu gitu, Facebook grup. Karena kalau nggak intens, maksud terlalu banyak orang, kita akan susah kontrolin satu-satu orang gitu. Kontrolin hashtagnya, kontrolin cara postingnya, sangat banyak. Nah, kita memang memfilter dari challenge ini kayak gitu untuk masuk ke grupnya. Oke, siap. Mas Alwin, ini ada yang mau tanya langsung, masih berlangsung sampai jam 3 ya kita. Ini ada yang mau tanya langsung, tadi ada 2 orang saya perhatiin, tapi yang pertama ini dulu deh Mbak Ida. Mbak Ida, kepada Mbak Ida saya aktifkan coba ya. Mbak Ida Nurhayati, ini saya sudah aktifkan, kalau misalnya mau bertanya silakan Mbak. Mbak Ida? Iya. Iya, silakan Mbak Ida. Suaranya masih kecil Mbak, boleh diperbesar? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, sebenarnya sih aku belum coba challenge ya, karena jujur aja masih nggak pede. Soalnya dulu zaman saya masih kerja atau kuliah itu memang nggak aktif gitu di sosmed. Jadi saya belum mau ikut challenge dulu karena memang bagi saya itu masih ada PR dulu, harus nambah teman. Soalnya dulu saya batasin cuma sampai 500 gitu. Tapi sekarang makanya saya tiap malam udah nge-add, tapi alhamdulillah udah mulai bertambah sampai hampir 900. Jadi nanti kayaknya baru mau ikutin challenge kalau udah 1000-an. Nah, pertanyaan saya sih gini loh Mas, sebenarnya kan tadi ada banyak tuh ya zaman sekarang, maksudnya kayak di FB bisa, di WA bisa, di IG ya, di macam-macam deh banyak tadi kan. Saya sih baru fokusnya di WA. Tapi sebenarnya itu apa sih? Itu tuh ngaruh banget gak sih? Maksudnya apa kita memang kita kan tujuannya memang berjualan dong ya. Memang harus punya banyak kayak gitu gak sih? Soalnya kan yang saya tahu juga followers itu kan belum tentu customer gitu kan. Percuma kadang banyak banget kita followersnya gitu kayak di IG gitu kan. Cuma kan belinya enggak gitu. Itu sebenarnya kenapa maksudnya nggak fokus satu aja, atau memang ya udah lebih banyak lebih bagus gitu nyebar di sosmed gitu. Gimana Mas? Pendapatnya saya masih bingung sih kalau. Ya, sebenarnya semua platform itu bagus, tidak ada platform yang jelek ya. Semua platform itu bagus ya. Yang penting kita fokus di platform itu gitu ya. Kita mau nyebar di Instagram, mau nyebar di Telegram, mau nyebar di Facebook, mau nyebar di WhatsApp, itu nggak masalah gitu. Nah, saya bilang tadi, terakhir kan ada materi tentang funneling-nya. Sebenarnya Facebook itu adalah bagian dari bagaimana kita menguatkan lagi funneling-nya. Karena kan basicnya memang mau itu aja orang yang beli kan nggak mungkin juga gitu. Orang itu akan selalu beli produk kita ketika kita tawarin gitu kan. Nah, jadi
Facebook itu adalah cara kita memperbesar list kita untuk masuk ke WhatsApp. Kalau itu Instagram adalah cara kita memperbesar list kita untuk masuk ke WhatsApp. Nah, tadi ketika sudah masuk WhatsApp kita harus bangun lagi gitu. Misalnya bikin follow-up atau share tentang materi-materi yang udah di-share di daily content yang memang sudah di-share di WhatsApp group sama di email juga ada, kemudian di program jualan juga ada. Nah, yang penting fokus di traffic itu gitu ya. WhatsApp juga traffic, tapi kan untuk mendapatkan orang baru di WhatsApp adalah bagaimana kita bisa mencari sosial media yang bisa kita fokus di dalamnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, perkara tadi masih ragu-ragu untuk update status, sebenarnya ya simpel-simpel aja, update aja yang Mbak bisa gitu. Jangan sampai menunggu banyak mikir gitu, tapi ternyata tidak terbangun interaksinya. Karena kan basicnya sosial media adalah bagaimana kita bisa memperbaiki interaksi seperti itu ya. Like, comment, share, kemudian juga nyimak atau video tayang juga itu dihitung juga sama Facebook. Itu ada hitungannya gitu ya. Jadi Facebook kan bekerja malah pusing ya. Malah pusing. Besok mau ngapain gitu. Iya, akhirnya ya, malah jadi nggak ini, tapi tadi kita kan punya pilihan ya, mau jadi pedagang yang mau gitu-gitu atau mau pedagang yang lebih maju. Kalau misalnya tadi ini udah tapi nggak dipraktek ini sayang gitu. Ya tapi kalau misalnya tadi mau fokus di WA dulu ya nggak masalah. Kalau misalnya itu memang sudah konversi, alhamdulillah ya teruskan gitu. Kalau bisa praktekin lagi yang lain-lainnya gitu kan. Biasanya kalau WA itu dekat sama ilmu copywriting. Nah, nanti copywriting simple ya. Copywriting ya sifatnya cuma berapa teks doang ya gitu. Sama gambar biasanya. Nah, fokusin nanti ke situ gitu ya. Kalau di Facebook ya tadi organik itu bisa juga langsung untuk menjaring teman-teman yang lain buat masuk ke WhatsApp. Jadi seperti itu ya. Kalau mau niat berjualan di Facebook. Lebih ke personal branding sih saat ini Facebook. Gitu. Bagaimana kita bisa memposisikan kita punya branding ini, jual produk ini, sehingga orang itu trust dengan kita mau jualan produk apapun, insya Allah nanti laku kayak gitu ya. Orang udah punya trust. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih juga Mbak Ida atas pertanyaannya. Jadi tadi dari Mas Alwin, berapapun itu dibangun dulu interaksinya ya Mbak ya, dicoba-coba dulu. Terus nanti kalau misalnya sudah mulai banyak, malah seru nanti interaksinya tambah banyak lagi. Semangat Mbak Ida. Nah ini selanjutnya ada yang mau bertanya langsung juga dari atas nama Coach Gusmun. Ini sudah saya unmute atas nama Coach Gusmun. Coach Gusmun, ya boleh silakan langsung ditanya atas nama siapa nih Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Munar, tapi karena saya dari 2015 istilahnya manggung, dalam arti sering ngasih trainer apa segala macam, jadi teman-teman boleh panggil saya Gusmun. Nah, saya masuk ke Warung Umat sebenarnya ingin menambah jaringan, relasi, sama belajar sistem. Artinya, karena saya jualan jasa, jadi saya lihat perkembangan penjelasan dari teman-teman Warung Umat kebanyakan ke produk yang kelihatan dari mata gitu ya. Okay. Jadi maksud saya, kira-kira boleh nggak saya juga istilahnya menambah pertemanan, menambah ilmu, atau kita bisa berbagi gitu loh. Karena saya kan 2015 udah buka jasa nih, nosker saya tentang training, tentang terapi, training soft skill, tentang terapi mindset gitu ya. Ngilangin fobia, ngilangin buat public speaking, apa segala macam. Nah, insya Allah bisa bantu. Nah, maksud saya lagi, boleh nggak teman-teman Baru Umat menerima saya? Karena kan saya juga punya kewajiban yang sama, punya hak yang sama, dan saya udah member juga. Cuman dari kemarin tuh saya baca-baca, kayaknya ini kok penjelasannya produknya produk bukan jasa lah, non jasa gitu. Karena sekali saya pernah sempat diingatkan tuh, kalau nggak salah di Telegram apa di WA group gitu loh, bahwasanya saya nggak boleh nge-share jasa gitu loh. Padahal kan
waktu saya gabung itu kan ada tulisannya di sini warung umat tuh buat membantu sesama umat sesama Islam Muslim untuk membantu produk-produknya supaya jadi mohon sekali lagi ada penjelasan supaya kita semua semangat karena kan jualan itu kan menurut saya nggak harus ini ya produknya kelihatan, kalau produk jasa kan nggak kelihatan gitu. Makasih Mas. Oke, langsung direspon aja dulu sama Mas Alwinnya kali ya Mas Alwin ya. Mas Alwin? Iya. Jadi memang kita tidak menghalangi teman-teman untuk jualan. Tapi basicnya gini, ketika udah bikin salah satu grup yang memang dikhususkan buat teman-teman konsentrasi buat pelajarin produk-produk di warung umat, sebenarnya memang kita menyediakan grup-grup itu khusus buat teman-teman yang memang mau jualan produk-produk yang memang sudah di-share di warung umat. Nah, tapi teman-teman sebenarnya bisa masukin produk di warung umat gitu. Ya, masukin produk warung umat caranya tadi terkoordinir karena basicnya kita nggak mau nanti sifatnya ketika memang produk itu bukan langsung dari sistem warung umat, maka akomodir nanti akan sangat sulit juga kayak gitu. Makanya kita pengen lebih mentertibkan. Jadi kalau misalnya teman-teman buka warungumat.com/kurasi/strip produk, itu kita bukan cuman jualan untuk produk aja gitu. Jadi teman-teman kalau mau masukin produk tadi sifatnya jasa, nggak apa-apa masukin nanti di listing justru. Jadi justru dibantu ya. Kita ada 35 ribu orang gitu kan. Kita ngeblas aja itu justru malah akan lebih terbantu kayak gitu. Nah, makanya justru kalau misalnya mau lebih formal, kita sudah sediakan gitu platformnya. Jadi ketik aja nanti warungumat.com/kurasi strip produk ya. Nanti misalnya Mas Gusman mau langsung masukin nih buat ke berapa ribu member gitu ya, mau daftar monggo silakan. Kita fasilitasi kayak gitu. Karena ya sayang aja karena kan banyak juga orang-orang yang mau menimba ilmu di warung umat tapi ternyata memang ke distract atau memang bisa jadi nanti ini bukan formil dari warung umat, maka nanti akan timbul hal-hal yang baru ya mungkin di luar kuasa kita gitu, di luar kuasa warung umat. Kita menjaga itu sih. Jadi kalau misalnya mau masukin produk ya itu sangat kita bantu lah, kita bisa support juga ya. Tadi nanti akan dikurasi sama tim kita gitu. Jadi ada tim kurasi yang memang akan mengkurasi produk dan di situ akan dilihat juga kelayakannya seperti apa. Sehingga nanti teman-teman ketika nanti di-share tentang produknya produk knowledge-nya sudah tahu kayak gimana gitu. Kalau misalnya produk digital itu manfaatnya apa. Jadi jangan sampai kita cuma jual-jual doang gitu, tapi tidak terkoordinir tentang benefitnya produk knowledge-nya. Jadi saran saya kepada Mas Gusmun ya, silahkan masukin aja listing produknya di warung umat, nanti justru akan di-share langsung sama tim-tim warung umat seperti itu. Bukan cuma ke grup doang gitu, cuma ke satu. Halo? Ya. Oke. Ada. Oke, guys. Sudah masuk ya? Iya. Ini agak error dikit. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya sudah share linknya ya kepada Mas Gusmun di chat group. Silahkan boleh kalau misalnya diklik. Nah ini sambil kalau misalnya Mbak dan Mas kalian juga ingin mendapatkan materinya, recordingnya, saya mohon bantuannya untuk mengisi form evaluasi ya, yang akan saya share di grup chat. Terima kasih Mas Gusmun, saya mohon izin untuk mute kembali ya. Selanjutnya saya bacain satu pertanyaan terakhir dari Mbak Ninong Store. Pertanyaannya gini, Mas Alwin ingin belajar cara pemasaran di Facebook dari nol. Saya sudah punya halaman untuk jualan, tapi belum pernah ada yang berhasil. Ya, suara ya. Oke. Ya, saya sudah punya halaman untuk jualan, tapi belum pernah ada yang berhasil. Teman-teman Facebook saya teman-teman Facebook saya mau respon kalau saya posting foto pribadi. Kalau saya share jualan, sepertinya pada takut. Nah, Mbak Ninong Store ini minta saran nih, Mas Alwin. Kalau dari Mas Alwin sendiri gimana? Oke, ini halaman jualan itu maksudnya fanpage ya? Dari Facebook. Iya. Oh, fanpage ya. Oke.
Ya, jadi kalau fanpage itu basicnya itu adalah jualannya Facebook. Kita mau nggak mau kalau misalnya kita mau pakai fanpage, caranya kita harus beriklan. Ya, seperti itu. Jadi Facebook nyari duitnya di iklan. Makanya kalau fanpage itu, jadi gini, kita misalnya punya 100.000 fans ya di fanpage kita. Nah, terus kemudian kita posting. Paling yang terpapar itu cuma 0,01 gitu sekarang. Karena dia mau jualan sebenarnya Facebook. Nah, makanya kita harus, kalau misalnya mau pakai halaman, di-boost pakai iklan. Caranya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman saya mau respon kalau saya posting foto pribadi. Ya, jadi basicnya gini kan, Facebook itu menjaga originalitas. Dia jadi timeline-nya itu dijaga banget sama Facebook ya. Kalau misalnya tadi cuma sekedar jualan, orang juga nggak mau langsung ditawarin produk kan. Ya ibaratnya siapa sih yang tahu-tahu ujug-ujug jualan gitu, orang nggak akan suka gitu. Tapi kalau misalnya pelan-pelan sharing hal-hal yang bermanfaat dulu. Kalau misalnya pada suka dengan foto pribadi, maksudnya foto-foto aktivitas, ya nggak apa-apa. Yang penting tadi ketika kita share foto aktivitas, kita jangan lupa kasih teks yang memang bermanfaat, yang memang di situ ada kontennya gitu. Misalnya, iya nih saya lagi nyapu, dan nyapu itu memang itu adalah sunnah Rasul dan harus diperhatikan, dan ada penyapu itu seperti ini, misalnya kayak gitu. Tambahin lagi kontennya, jangan cuman ya saya lagi menyapu doang gitu. Tapi dikasih lagi kontennya, nyapu itu bagian dari iman karena di dalamnya ada kebersihan. Dan setelah itu nanti bisa di bawahnya dikasih teks produk, misalnya ada pembersih nih, bantu pembersih, alhamdulillah saya pakai ini. Basicnya orang itu mau ditawarin produk kalau kita pakai dulu produknya. Jangan-jangan kita juga nggak pakai produknya. Itu juga baik juga yang kayak gitu. Kita jualan produk tapi produknya sendiri kita nggak pakai. Karena basicnya orang akan merasa empati ya, rasa empatinya akan timbul ketika dia melihat dia juga pakai gitu. Misalnya obat muka lah, misalnya obat jerawat gitu. Orang akan sangat beli ketika orang yang sudah pakai itu adalah diri kita gitu, karena merasa dia juga pernah jerawatan, sekarang udah nggak jerawatan kayak gitu, karena memang punya produk yang sama. Jadi basicnya memang kalau misalnya mau sosial media, mau jualan, nggak bisa langsung, dia harus memang share konten dulu yang bermanfaat dan memang berfaedah gitu ya. Kayak gitu. Ya kalau misalnya teman-temannya ternyata sukanya dengan konten-konten kecemasan, maka ujung-ujungnya adalah konten-konten kecemasan aja yang akan dimunculkan gitu. Dan biasanya orang-orang yang lebih suka dengan konten-konten negatif, jarang yang beli biasanya sih kayak gitu. Jadi tebar-tebar konten-konten yang positif aja gitu. Kalau memang mau sebar konten kecemasan, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan hikmah dari kecemasan kita sehingga jadi solusi. Biasanya itu lebih suka orang. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Alwin. Ya. Oke, terima kasih juga Mbak Ninong ya, Mbak ya, atas nama Iya. Nama saya Nong, cuma saya seneng masuk nama tokonya Ninong. Jadi saya seorang nenek, satu cucu. Jadi orang Sunda itu kan nenek itu Nini ya, jadi Nini Nong gitu. Luar biasa nih, masih semangat banget nih kayaknya. Semangat ya. Semangat. Lebih muda sih saya malu nih. Iya, masih ini udah jadi Nini tapi masih awam nih soal jualan-jualan. Pengen bisa sukses berjualan online gitu. Sambil belajar di warung umat. Insya Allah. Terima kasih. Panggilnya Teh, berarti Teh ya, biar lebih muda aja gitu ya. Boleh. Terima kasih Teh Nong. Iya, Tadi di pertanyaan terakhir Mas Alwin, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 3:08. Kepada Mas Alwin, terima kasih karena sudah berbagi hari ini, terutama soal Facebook marketing yang sebenarnya kalau misalnya kita baca gitu ya, mungkin banyak juga pengetahuan-pengetahuan yang pernah kita baca, tapi hari ini tuh kita seperti diingatkan lagi sama Mas Alwin supaya bisa praktek gitu. Nah, caranya gimana supaya bisa praktek? Jangan lupa untuk klik linknya yang disampaikan Mas Alwin. Saya juga sudah share tadi ya di atas-atas. Warongumat.com/ boleh dibantu Mas Alwin? Ini FB Organik ya? Iya. Iya, jangan lupa juga untuk ikutan challenge-nya atau tantangannya gitu. Nah, insya Allah nanti kita bisa ketemu di grupnya.
Bagi Mbak dan Mas kalian yang belum masuk juga grup Genjot Jualan, ada satu grup Telegram, nanti akan dibagikan juga di, biasanya kita kalau misalnya ada daily content atau konten harian dari akademi, itu dari tim akademi juga, jangan lupa diklik ya untuk masuk ke grup Genjot Jualan. Nah, sekali lagi juga kalau misalnya ada yang mau masukin produk, terus tadi kalau misalnya dari Gusmu seperti produk jasa gitu ya, atau produk-produk yang lainnya yang sekiranya bisa cocok dan sama dengan nilai-nilainya Warung Umat juga, tentunya nanti akan dikurasi dari tim Warung Umat gitu. Jadi mungkin untuk kuliah hari ini seru banget. Terima kasih juga partisipasinya atas pertanyaannya juga. Mbak Meti, nanti saya hubungin lagi loh, boleh loh jadi pembicara nantinya ya. Jadi nanti kita banyak sharing juga nih sama mitra-mitra yang lainnya ya. Waduh. Harus siap nih Mbak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, karena sudah menunjukkan waktu segini, tapi terima kasih banget untuk Mas Alwin. Kalau misalnya Mas Alwin mau pamit duluan boleh, tapi saya mau minta waktunya dulu untuk Mbak dan Mas Mitra ngeklik ya warungumat.com/eval kuliah online. Silahkan diisi dulu formnya, saya tunggu sekitar 5 menit ya. Kita mau minta evaluasinya dari Mbak dan Mas sekalian terkait materi ini, terkait kira-kira punya saran apa buat kuliah online selanjutnya. Jadi buat yang ini sudah saya share ya di grup di Eval Kuliah Online. Kalau buat yang punya saran juga silahkan diklik. Kalau misalnya sudah diisi silahkan di grup chat, silahkan bilang untuk diisi ya. Oke, terima kasih sudah masuk pertanyaan selanjutnya deh. Formulir yang ngisi hari ini saya tunggu sampai jam 3.15. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Alwin sambil teman-teman Mitra Warung Umat ngisi. Ada penutupan dulu dari Mas Alwin? Silakan. Ya, intinya kalau jualan di sosial media, basicnya memang harus sabar dulu dan temukan mindset, pola, goal, kemudian tadi awal-awal saya sudah bilang ini maraton ya, jadi memang napasnya harus panjang, jangan buru-buru mau closing, buru-buru mau cepat laku, ya, dan insya Allah semua juga ada prosedurnya ya, maksudnya kita pengen lebih rapi lagi teman-teman untuk belajarnya, jadi kita sediakan challenge, itu fungsinya adalah teman-teman ngefilter gitu, orang-orang bener dia mau nyimak dan praktek ya, bukan cuma nyimak banyak banget materi di YouTube. Waduh, kalau misalnya di setting FB marketing itu banyak banget. Tapi yang bisa dipraktekkan itu sangat dikit gitu. Makanya apalagi kan algoritma terus berganti ya. Facebook ini saat ini ada Facebook Live. Besok bisa jadi ada Facebook apa gitu. Wah, itu tiap hari ganti. Bisa jadi ilmu yang dulu itu udah nggak works. Makanya saya pengen praktek yang kita bisa dulu aja. Jangan yang muluk-muluk ya. Yang belum bisa kita mau praktekin. Tapi basicnya tadi kita harus ngerti dulu mindset-nya, kemudian rule-nya, kemudian juga secara pola postingnya, pola kerjanya itu harus paham dulu ya. Sama nanti yang tadi mungkin sudah tanya mau masukin produk, silahkan ada link-nya dan insya Allah justru ntar kita share bukan hanya ke 1 atau 2 grup, bahkan ke member-member lainnya. Insya Allah kita komitmen kok kalau misalnya nanti buat mitra, insya Allah kalau misalnya memang produknya dikurasi dan memang masuk secara kurasi kita, insya Allah itu bisa lebih bagus lagi gitu penjualan di Warung Umat. Kayak gitu. Oke, berarti tadi bertahap ya untuk bisa tadi bisa jago jualan itu habis materi langsung dilaksanakan praktiknya begitu. Nah ini, ada pertanyaan juga, boleh share PPT materi ini? Insya Allah akan di-share Mbak dan Mas kalian juga sekaligus videonya, nanti kami akan masukkan YouTube. Tapi jangan lupa juga mau partisipasi evaluasinya juga. Nanti kalau misalnya saya lihat kurang lebih ada 50% yang sudah mengisi evaluasi, nanti akan saya share ya. Jadi buat Mbak dan Mas kalian yang belum mengisi evaluasi kuliah online-nya, sekali lagi silahkan diklik, Bu Nong, silahkan diklik, itu di atas di link-nya, ada link warungumat.com/eval kuliah online, silahkan diklik. Oke, terima kasih banyak Mas Alwin, terima kasih Mbak Fitri juga sudah mengisi.
Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di kuliah online selanjutnya. Sekali lagi bagi yang belum ngisi ya. Selanjutnya juga tadi ada info bahwa Busy Dollbook buat yang belum pesan. Terus juga bisa juga pesan-pesan produk-produk herbal yang tadi sudah saya sebutkan, ada si Koko, kemudian juga ada Ala Nabi, kemudian ada lagi Fadilah Herbal ya. Bagi Mbak dan Mas sekalian boleh dicek di Warung Umat. Oke, mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Kita akan bahas lagi dengan materi yang insya Allah bermanfaat juga. Jangan lupa ikutan challenge-nya, tantangannya. Buat yang belum bergabung di Telegram, silahkan bergabung di Telegram Genjot Jualan yang akan dihadirkan linknya di konten harian. Nah, kami juga mengirim ke email Mbak dan Mas sekalian untuk dibaca-baca ya. Kami juga ngasih konten harian yang juga insya Allah bermanfaat. Kalau kelewat di grup, boleh dibuka emailnya juga. Oke, Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 3.15. Selamat beribadah asar buat Mbak dan Mas yang ada di waktu Indonesia Barat. Ya, mungkin kalau sekarang waktu Indonesia Timur sudah berbeda 2 jam ya sama kita ya. Itu mudah-mudahan waktunya berkah. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan selanjutnya. Nanti akan diinfokan materinya apa. Saya pamit undur diri, Oktina. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Jangan lupa praktek, gitu ya. Pamit kita ucapkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dan pamit. Selamat beraktivitas. Warung Umat insya Allah berkah. Saya izin untuk live ya, Mbak dan Mas sekalian. Saya M.